biar kita diampuni dosanya, lalu dihindari dari azab neraka, maka kelanjutan ayat ini apa yang harus kita lakukan? Pertama, as-sabirin. Payah ngingatnya, kata bapak-bapak. Ini kalau 40 ke atas kan udah payah ngingatnya, betul Pak? Lupa kita, termasuk utang sama orang lupa juga kita. Ya, maka kasih nama Muhammad Sabirin, kasih nama anak. Boleh? Boleh. Muhammad Sabirin. Biar anak kita sabar. Jadi as-sabirin itu maknanya adalah yang sabar. Sabar. Ya Bu. Bu, saya berdoa semoga suami ibu yang namanya Arijal, Qawam, pemimpin di rumah itu, semoga suami ibu adalah suami yang sabar. Enak ya punya suami yang sabar ya. Mungkin sering dibentak-bentak, sabar aja Pak. Mungkin sering, maaf lah ibu ini kadang agak cerewet gitu. Tapi nggak selalu. Bapak sabar aja Pak. Ini bukti ya Bu. Setiap 2 jam orang bercerai di tanah air kita. Setiap 2 jam orang bercerai. Apa sebabnya? Mungkin suaminya kurang sabar. Kalaulah suami itu sabar, bisa menahan amarahnya, tidak emosi, nggak jadi bercerai itu Pak. Tapi gara-gara tidak sabar, istri nggak marah, suami nggak sabar, akhirnya ketemu tuh, berpisah. Ini data, ini by data. Hampir setiap hari orang bercerai di tanah air. Bukan setiap pekan Pak, mungkin setiap 2 jam katanya gugat cerai. Andaikan suami itu bersabar, alangkah indahnya. Gitu. Ini yang pertama, ya. Yang berikutnya, as-sadiqin. Apa itu? Orang yang benar. Di akhir zaman ini, Bapak dan Ibu, maaf ya, yang benar itu jadi salah Pak. Yang salah itu jadi benar. Betul Pak? Contoh ya, ada orang yang tidak mabuk-mabukan di sebuah kampung, yang lain pada mabuk-mabukan. Maka yang benar itu yang dianggap mabuk-mabukan, yang tidak benar itu yang nggak ikut mabuk. Yang normal itu yang mabuk, yang tidak normal itu yang tidak mabuk. Kan aneh kita. Seharusnya yang benar yang mana Bapak Ibu? Yang tidak mabuk, yang normalnya. Gitu. Yang mabuk-mabukan itu yang melanggar norma-norma di tengah masyarakat. Gitu. Bu, kalau ada orang pakai cadar ke mall, ya kan? Orang anggap aneh, betul nggak? Yang benar yang mana? Yang pakai cadar atau yang pakai rok mini? Ibu tahu ya, haji itu wajib, umroh itu sunatnya. Kalau ibu menutup aurat, terlihat wajah dan telapak tangan, maka itu sebuah kewajiban bagi seorang perempuan. Betul? Betul ya? Yang boleh terlihat telapak tangan dan wajah. Sampai apa namanya? Kaidah ini insya Allah ibu-ibu sepakat ya Bu ya, ya Pak. Yang boleh terlihat wajah dan telapak tangan. Berarti kaki juga nggak terlihat, betul Bu? Itu wajibnya. Maka sunatnya yang mana? Tambahnya yang mana? Cadarnya. Itu sunatnya. Sama seperti haji bagi yang mampu tadi wajib, maka umroh itu ketua itu sunatnya, bonusnya. Maka cadar itu bonusnya. Tapi yang dianggap aneh sekarang siapa Pak? Yang pakai cadar. Bahkan diduga-duga ini teroris ini suaminya. Yang dianggap tidak aneh yang mana? Yang pakai rok mini. Terjadi nggak sekarang tuh Pak? Tapi jujur. Bapak pilih mana suaminya Pak? Yang pakai cadar apa yang pakai rok mini? Kalau ke mall? Nggak tahu saya. Ya Pak, Bapak yang memilih. Tapi kalau Bapak persilahkan dia pakai rok mini keluar rumah, Bapak tidak sayang sama istri Bapak. Betul nggak?
Bapak suruh kasih lihat orang lain. Padahal aurat itu untuk suaminya. Betul Pak ya? Gitu. Tapi dianggap aneh. Yang pakai cadar aneh. Yang nggak rok mini nggak aneh. Betul Bu? Yang seksi nggak aneh. Yang nutup aurat aneh. Yang membuka mengumbar aurat dianggap tidak aneh. Itulah dia kecenderungan hari ini. Berikutnya yang ketiga. Apa yang ketiga setelah as-sabirin was-sadiqin wal qanitin? Apa itu wal qanitina? Orang yang taat. Ini kalau saya absen Bapak dan Ibu, yang sering hadir di sini ini orangnya ini aja. Pak, siapa namanya Pak? Pak Putra. Pak Putra nggak pernah absen. Kalau saya kaya Bu, saya umrohkan Pak Putra. Cuman karena saya belum kaya, saya kasih aja brosur umroh aja. Mau Pak Putra? Ya, karena saya belum kaya, udahlah saya kasih aja brosur umroh dulu. Oke. Setelah Pak Putra siapa namanya Pak? Enggak apa-apa. Hah? Pak Ujang. Pak Ujang ini tidak pernah absen Bu. Sempat belum punya istri, saya carikan istrinya. Bapak Imam ini ayah-ayah ini. Bapak siapa namanya Pak? Hah? Pak Inal. Jarang absen. Jadi Masya Allah, saya ini lagi belajar kemarin Pak. Kalau saya ngajar tuh kayaknya saya lagi nyuruh kuda berlari gitu. Ya kan? Ini sudah paham semua ilmu. Ini orang-orang taat, ya, orang-orang istiqomah. Bersyukurlah Bapak Ibu berada di halaqah ilmu, di majelis ilmu bersama orang-orang yang soleh dan mensolehkan. Ada canda, ada tawa, ada saling mendoakan, saling rindu kita. Betul Pak? Hadirnya kita di majelis ilmu ini, semoga kita menjadi orang-orang yang taat di samping orang-orang yang benar. Taat itu jalan keluar Pak dari segala persoalan yang ada. Ya kan? Taat itu jadi jalan keluar dari persoalan yang ada. Masalahnya kita belum betul-betul taat kepada Allah. Jangan-jangan maksiat. Sholat jalan, maksiat jalan. Banyak orang tuh aneh tuh menurut saya. Hidup ini harus seimbang Ustaz antara dunia dan akhirat. Maksudnya apa? Kalau sholat Ustaz. Ada pegawai Pak. Zuhur tuh turun dari kantor lantai 2. Dari mana Bang sholat? Iya, kita harus seimbang Ustaz. Sabtu malam nanti Bang diskotik lah lagi. Karaoke lagi kita diskotik. Coba Pak, mencampur adukan hak dan batil. Bisa seperti itu orang yang taat Pak? Nggak bisa. Nggak bisa kan Bu ya? Suami ibu sholat, nanti Sabtu malam katanya ke diskotik gitu. Nggak bisa. Ini bapak-bapak yang taat di sini, saya rasa kalau saya berangkat umroh kan mau kan Pak? Mau kan Pak? Tapi kalau saya traktir bapak ke naik klub, kasih minum, kasih wanita-wanita malam, bapak mau enggak Pak? Ada juga yang bilang Bu, enggak Ustaz, mentahnya aja lah. Pandai pula dia Pak, mentahnya dimintanya. Ya, enggak mau bapak-bapak di sini. Saya yakin. Malu kita sama Allah. Ketemu Pak Imam aja malu kita. Ya Pak Imam. Pak Imam sedang tugas. Kok Pak Imam di sini? Kok Pak Imam? Lain ceritanya. Pak Imam tuh lagi berdakwah ke situ. Menangkap kalau ada kawan-kawannya yang melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan. Mabuk-mabukan ditangkap sama Pak Imam. Gitu. Kalau kita ke sana, kita nangkap siapa Pak? Kita yang ditangkap sama wanita malam itu nanti. Hati-hati Bapak. Ya, taat, jangan maksiat. Doakan saya. Amin. Kita perlu mentauhidkan panca indera kita Pak. Berat Bu, berat. Mentauhidkan telinga macam mana Pak Ustaz? Dengarkan yang baik-baik. Ini malam ini yang didengar baik-baik. Betul Pak? Kalau di luar sana mungkin ada gibah, ada gosip yang kita dengarkan. Ibu tahu Bu, panca indera yang terakhir yang masih berfungsi apa? Telinga. Lakinu mautakum la ilaha illallah.
anak Pak Imam membacakan di telinganya, ya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini dia ditalkinkan telinganya. Orang umroh itu kan Pak, sekarang lagi orang berangkat umroh nih kan, yang ditauhidkan itu kan telinganya itu apa? Yang didengarkan yang baik-baik. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata wa lakal mulk la syarika lak. Mulut ini juga harus bertauhid, Pak. Ucapan zikir, doa. Banyak orang sumpah serapah, keluar binatang-binatang itu dalam mulut. Berarti harus dilatih untuk berkata baik atau diam. Betul Pak ya? Berkata baik atau diam. Tangan, untuk apa tangan ini? Mentraktir yang baik-baik. Masa traktir orang mabuk? Bang, mabuk itu bang, nyabu, dah. Saya udah tobat, saya sudah sholat di masjid sekarang, musola. Saya yang belikan sabunnya, oke lah kalau gitu. Nah, kalau kau yang belikan oke. Enggak, kalau taat. Ya Pak ya, jangan balik-balik lagi. Walaupun itu tidak mudah. Ya, Masya Allah. Di lingkungan kita ini kalau nggak hati-hati kan berat juga mungkin ya. Kalau di tengah kota, gitu. Banyak sekali hal-hal yang mengganggu kita. Ya, mata ini agak berat Pak ya. Mata ini agak berat. Nauzubillah. Kalau lihat istri kita, alhamdulillah kalau kita senang. Yang saya takutnya kalau lihat istri orang kita senang. Ya, tuh matanya jadi mata maksiat. Betul Pak? Saya banyak dosa saya Pak. Lewat handphone tuh banyak membuat kita berdosa kalau tidak hati-hati lewat handphone. Betul Pak? Semuanya ada itu di TikTok, Instagram, YouTube, ada itu. Nah, mudah-mudahan mata kita terjaga. Mata yang senantiasa digunakan membaca ayat-ayat Quran, mata yang menangis memohon ampunan pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dari mata kita yang selama ini melakukan maksiatan kemudian berubah menjadi ketaatan. Ya, Pak. Melihat istri sendiri harusnya yang halal kita lihat. Ada orang begitu lihat istri orang menetes air liurnya, begitu lihat istri sendiri menetes air matanya. Kan musibah itu. Udah mulai samuran, ompong bininya, ya Pak, keriput, menetes air mata. Alhamdulillah. Ya, sabar Pak. Ya. Baik Bapak dan Ibu. Kemudian apa yang berikutnya? Nah ini, wal munfikina, orang yang berinfak. Sudah dijalankan bakul infak itu Pak? Alhamdulillah. Hebat musola ini, hebat nih. Ini serius nih musola Riyadul Jannah ini. Tolong di subscribe YouTube-nya Pak. Hebat nih. Pengelolanya, Pak Imamnya, Pak RT-nya berkolaborasi ya. Saya dengar tadi saldo anak yatim sekian ratus juta. Saldo musola sekian ratus juta. Salah dengar atau benar atau salah dengar? Salah dengar. Yang benarnya puluhan ya. Puluhan dan belasan. Hebat. Cuman itulah tadi, lontong tidak ada lagi numpaknya. Om ya. Bapak dan Ibu yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, ya, infak. Wa anfiqu fisabilillah. Ini mentauhidkan tangan. Selama ini tangan dibeli ke sabu narkoba. Ya Pak, dipakai tempat maksiat. Sekarang tangan Abang hebat. Untuk pembangunan wudhu masjid hebat, musola Riyadul Jannah. Dari tangan kita bisa berinfak, berzakat, bahkan berwakaf. Kapan pengajian lagi? Kamis malam. Giliran Ustadz Yudi pekan keberapa Pak? 3 atau 4 ya? 4. Kata Pak Imam, alhamdulillah saya ada rezeki nih. Baru jual beli mobil halal. Dapat untung 5 juta. Kata Pak Imam, kita makannya di luar nanti pakai tenda, karena di dalam tempat sholat kita bangun tenda. Saya pesan kambing guling.
kambing guling. Mantap tuh Pak, setuju nggak Pak? Ada yang disate, ada yang digulai. Bagus nggak Pak? Dari tangan Pak Imam, kemudian memberi makan orang yang mengaji. Alhamdulillah. Pak Imamnya setuju, yang saya takutkan istrinya nggak setuju. Maaf nih, ada istri Pak Imam datang. Karena Pak, kambing guling itu 3,5, 3.500.000. Banyak tuh Bu. Tapi karena Pak Imam dermawan, ya mu'anfiq fisabilillah, berinfak di jalan Allah. Bapak dan Ibu yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, sudah berapa tadi? Saya ulangi. As-sabirina, orang sabar. Was-sadiqina, orang yang benar. Wal qanitina, orang yang taat. Wal munfikina, orang yang berinfak. Nah, sudah berapa Pak? 4 ya? Ya. Yang kelima, anak-anak catat nih. Kalau yang bisa jawab dapat hadiah nanti. Yang kelima dari ayat ini, kalau kita ingin diampuni dosa dan dilindungi dari azab neraka, maka lakukan yang sangat penting ini, namanya wal mustaghfirina bil ashar. Apa itu Pak? Beristighfar, memohon ampun. Ya Bu, dosa kita banyak Bu, apalagi saya. Wabil ashari hum yastaghfirun. Apa itu? Rasul itu banyak mohon ampun Pak di waktu fajar. Ayat ini menjelaskan juga. Wal mustaghfirina bil ashar. Itu waktu fajar. Jadi nanti Pak Haji dari rumah ke musola ini jalan kaki Pak, itu banyak istighfar. Astaghfirullahalazim. Bang, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya Pak Imam. Kalau Pak Imam karena levelnya sudah luar biasa ini, banyak hafal ayat, banyak hafal doa, istighfarnya tidak astagfirullah, tapi yang panjang. Apa itu? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Anak-anak ada yang hafal? Kasih hadiah semuanya aja lah. Satu orang aja. Setuju Pak RT? Mana Pak RT tadi? Pak RT di belakang lagi ngafalin doa tadi, biar dapat hadiah juga. Panjang tuh istighfarnya tuh. Betul Bu? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Masya Allah. Itu yang diucapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu, maka banyaklah kita beristighfar. Sudah dengar Pak ya, cerita orang yang banyak masalah dalam hidup ini, lalu bertanya pada ulama. Dan Pak, kemarin kalau nggak salah ya, ulama yang menutup usia 90 tahun lebih ya, Yusuf Al-Qaradawi, masih sempat memberikan nasihat Pak. Saya dapat rekamannya itu. Masya Allah Pak, jutaan orang menyolatkan dia tuh Pak. Ulama yang hafal muwatta'nya Imam Malik, ulama yang banyak menulis kitab-kitab yang bermanfaat untuk masyarakat. Di antaranya adalah hukum zakat, sehingga zakat berkembang di Indonesia menjadi Basnas dan seterusnya. Namanya Yusuf Al-Qaradawi. Mudah-mudahan anak kita jadi ada yang jadi ulama Pak ya. Amin ya rabbal alamin. Ya. Ada orang bertanya pada ulama, saya ini sakit, sudah berobat kemana-mana? Sudah. Kalau sudah berobat, maka perbanyaklah istighfar. Astagfirullahaladzim. Ibu-ibu ada yang sakit Bu? Ada ya Bu. Asam urat, gula, jantung, atau sering sakit kepala atau stroke,
Ibu udah berobat nih kemana-mana, obatnya udah macam-macam, dokternya udah macam-macam. Kalau mengikuti imam tadi, apa yang dilakukan, Bu? Istighfar. Itu aja. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kadang ada juga Pak, orang rajin makan obat, sudah rajin ke dokter, tapi apa yang dilakukannya? Masih menyekutukan Allah dengan benda-benda yang katanya menyembuhkan dirinya gitu. Ini namanya kesyirikan. Betul? Syirik. Pakai ini Bu supaya ibu sehat, pakai ini Pak supaya bapak sehat. Dia minta juga ke Allah, tapi dia menyekutukan Allah. Kan nggak pas itu. Ya Pak ya. Mendua, menyekutukan Allah. Atau yang kedua Pak Haji, dia nggak sakit, tapi dia sudah lama nikah. Bapak-bapak yang di sebelah kanan saya ini sudah nikah Pak. Yang belum tolong angkat tangan Pak. Yang belum. Ada juga orang tuh Pak angkat tangan. Enggak, Bapak kok ngangkat tangan? Kata orang Bapak udah nikah. Sudah Ustaz, sekali baru. Saya mau yang 2 kali. Itu namanya agak congok gitu. Itu kalau adil, pantaskan diri kita yang tahu. Betul Pak? Betul Pak ya? Ada orang sudah menikah, sudah 10 tahun, 15 tahun, belum punya anak. Percayalah Bapak, bisa punya anak 25 tahun, 30 tahun pernikahan. Percayalah. Kenapa? Sudah dibuktikan dengan lahirnya Ismail alaihissalam. Anaknya, ayahandanya bernama Ibrahim alaihissalam. Itu kan lama tuh baru punya anak. Betul? Saya sudah berobat kemana-mana, tapi nggak juga kunjung punya anak. Kata ulama ini, perbanyaklah istighfar. Astagfirullahaladzim. Bagi ibu-ibu, bapak-bapak yang belum punya anak, mungkin ada sanak saudara kita.